Ya, kita beralih ke yang namanya divergensi. Kalau tadi kita bahas konvergensi, itu proses di mana orang saling mendekat dalam berkomunikasi, maka divergensi ini justru sebaliknya. Lebih banyak proses polanya menjauh, jadi bukan saling mendekati, tapi bukan merapat tapi merenggang. Ya, dalam merenggang ini kenapa orang merenggang ini juga bisa dilatar belakangi oleh motif-motif tertentu. Misalnya karena sungkan, itu juga bisa jadi orang cenderung melakukan yang namanya divergensi. Misalnya sungkan itu kayak gimana? Mungkin beda status sosial, atau mungkin dari faktor status, kemudian mungkin juga karena profesi misalnya, atau bisa jadi karena kedudukan, misalnya ngomong dengan atasannya beda dengan ngomong sesama teman. Nah, orang melakukan divergensi biasanya mereka melakukan ini untuk menjaga, bisa jadi menjaga ya, justru alasannya adalah menjaga supaya komunikasinya lebih nyaman bagi semua orang. Kalau misalnya atasan dengan bawahan, misalnya mereka ngobrolnya lebih divergensi, misalnya karena si bawahan ingin menunjukkan bahwa dia orang yang sopan, nggak ngelunjak misalnya, atau dia ingin menunjukkan bahwa dia mendukung, kalau orang Jawa tuh bilangnya sendiko dawuh kalau bahasa yang lain tuh jadi bersikapnya lebih lebih mencoba untuk dia tidak 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 bersikap melawan. Nah, misalnya begitu, sehingga dia cenderungnya tapi yang dia lakukan adalah dia berusaha membuat jarak antara dia dengan atasannya. Nah, sehingga tidak mengakrabkan diri, tetapi dia saya tahu deh, saya posisinya bawahan itu bagaimanapun harus patuh sama atasan misalnya, sehingga orang akan cenderung menjaga hubungan itu, menjaga komunikasi itu dalam batas yang bisa diterima masing-masing pihak. Kan sebagai atasan juga aneh ya, ini bawahan saya kok kayaknya SKSD gitu, sok kenal sok dekat misalnya, sehingga cenderungnya kesannya justru malah kayak orang cari muka misalnya kayak gitu, sehingga si bawahan cenderung menjaga supaya hubungan itu tetap berjarak. Mungkin juga si atasan juga merasa lebih nyaman seperti itu, karena mereka berbicaranya konteksnya adalah di profesi atau pekerjaan yang itu tidak subjektif, tidak main perasaan misalnya, atau mungkin juga karena alasan profesionalisme, bisa jadi seperti itu. Atau juga orang melakukan divergensi itu bisa jadi karena faktor status sosial, mungkin ya faktor status sosial tinggi dengan yang sosialnya rendah. Misalnya mungkin Pak Kiai dengan santrinya beda dong, misalnya masa santri kalau bicara dengan Pak Kiainya seolah-olah seperti dengan temannya, tentu saja berbeda ya. Atau bisa jadi dibalik, Pak Kiainya yang berusaha terlihat lebih humanis, terlihat lebih mengayomi kepada santrinya, sehingga berusaha mengakrabkan diri misalnya, tetapi tetap aja santrinya itu kan nggak bisa ngobrol dengan kiainya seperti ngobrol dengan temannya kan, seperti itu. Jadi orang melakukan divergensi itu bisa jadi dilatar belakangi oleh alasan-alasan tertentu. Nah, bisa juga orang melakukan konvergensi itu bukan karena kedudukan seperti tadi, tapi juga bisa jadi menunjukkan ketidaknyamanan. Oh, saya kurang nyaman kalau ketemu dengan orang kedua atau ketiga kali sudah ngomongin hal-hal yang keakuan banget misalnya, tentang diri saya misalnya, atau hal-hal yang pribadi. Dan biasanya mereka akan bersikap lebih menjaga itu dengan membatasi pembicaraan pada hal-hal yang sifatnya umum, general, yang semua orang bisa memahami. Ngomongin cuaca kayak mungkin harga cabai kayak atau ngomongin
harga kondisi alam atau kondisi lingkungan, banjir, mungkin juga bencana-bencana misalnya, yang itu topik-topik yang umum, yang general, yang tidak mengarah pada hal-hal yang private. Misalnya opini pribadi itu kadang-kadang kan private ya, sehingga orang cenderung enggan membicarakan itu dengan cara mereka memfokuskan pada membicarakan hal-hal yang bersifat umum. Itu bisa juga karena faktor tadi teman kerja misalnya, ya dibahas itu ya seputar pekerjaan, tapi mereka tidak membahas tentang hal-hal yang bersifat pribadi, kenapa orang lakukan ini dan tidak lakukan itu dan sebagainya. Seperti itu orang melakukan divergensi. Sama seperti konvergensi, ketika orang melakukan divergensi ini juga orang punya motif, mereka punya alasan, mereka punya ada sesuatu yang mendorong mereka untuk seperti itu. Entah karena termasuk juga ini ditunjukkan menggunakan gestur, dengan gestur, misalnya dengan gaya tubuh, cara berbicara, gayanya berbicara, itu juga bisa menunjukkan orang melakukan divergensi. Misalnya daripada ngobrol akrab dengan bahasa sehari-hari, orang mungkin cenderung ngobrol dengan bahasa yang lebih baku, bahasa yang lebih resmi, ragam resmi daripada yang ragam kasual. Jadi kalau ngobrol itu menggunakan bahasa-bahasa yang resmi, sehingga konteksnya ini pembicaraan yang resmi, jadi jangan terlalu mengakrabkan diri misalnya kayak gitu. Itu kan sebetulnya sinyal untuk ajakan untuk mari kita berbicara dengan sambil menjaga jarak, tidak terlalu akrab. Nah ini mungkin sangat kelihatan ya bagi kita yang, kalau kita orang Jawa mungkin tidak terlalu memperhatikan ini, tetapi di budaya yang lain di mana usia, status itu punya standar masing-masing dalam berkomunikasi, ini mungkin akan sangat terlihat bentuk-bentuk divergensi. Misalnya seperti budaya orang di Jepang, orang di Korea misalnya, di mana senioritas itu punya nilai lebih ya daripada juniornya. Jadi kalau senior itu cenderung menang secara, jadi ada kekuasaan yang dimiliki para senior yang tidak dimiliki para junior. Senior walaupun misalnya lebih tua 1 bulan sudah harus diperlakukan sebagai senior. Itu kalau orang Jepang dengan orang di Korea itu punya arti penting bagi komunikasi mereka. Tapi kita mungkin yang orang Jawa misalnya, kita yang misalnya dalam status sosial yang sama ya, cenderung untuk memperlakukan orang berapapun usianya itu lebih egaliter. Kita tidak dibatasi dalam berkomunikasi itu harus mempertimbangkan usia misalnya, walaupun lebih tinggi misalnya, walaupun usianya selisih 3 tahun misalnya, karena mereka satu profesi, satu mungkin punya kedudukan yang sama, ya mereka akan berkomunikasinya secara egaliter ya, lebih egaliter itu lebih lebih melihat perspektifnya ke orang lain, itu melihat bahwa kita punya kedudukan yang sama, kita punya tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Jadi kita kalau duduk sama rendah, kalau berdiri sama tinggi, sehingga kita memperlakukan orang lain itu juga dengan egaliter, nggak berharap mereka menghormati kita berlebihan misalnya, tidak. Ketika mereka ngomong secara casual, bahasa yang lebih nggak resmi, itu ya kita fine aja, karena kita sama punya kedudukan. Misalnya kalau di pekerjaan sama-sama staff misalnya, kalau sama-sama staff kan mau usianya berapa ya mereka bicaranya lebih egaliter, mungkin hanya menunjukkan secukupnya, nggak seperti kalau mereka bicara dengan atasannya misalnya seperti itu ya. Jadi dalam konvergensi, penyesuaian diri itu sangat mungkin ya, termasuk juga kebiasaan berbahasa. Kita mungkin akan melihat di Jepang misalnya dan Perancis misalnya, orang Jepang akan lebih senang ngobrol itu dengan bahasa Jepang, walaupun seperti juga di Korea, kebanyakan orang Korea itu kalau diajak ngobrol dengan bahasa Inggris oleh sesama orang turis sekalipun, mereka akan lebih enjoy
dengan bahasa mereka sendiri, sehingga mungkin kalau berwisata ke negara seperti Korea atau Jepang, ada baiknya kita ngerti ya bahasa-bahasa yang yang membuat mereka jadi lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan kita. Tidak melulu harus pakai bahasa Inggris. Coba beberapa kata atau kalimat yang bisa ditanyakan ketika ngobrol dengan mereka. Termasuk juga dengan bahasa Perancis. Ya, orang-orang Perancis itu lebih suka lebih menghargai ketika mereka ngobrol dengan menggunakan bahasa Perancis. Kalau di Perancis, orang Jepang akan seperti itu, dengan lebih suka dengan bahasa Jepangnya selama mereka berada di dalam negaranya sendiri. Ketika mereka keluar negeri, tetap harus pakai bahasa Inggris, sehingga bisa komunikasi dengan banyak orang, dan mereka lebih egaliter kalau di luar negeri. Tapi kalau di dalam negerinya mereka terikat dengan ikatan budaya, di mana harus memperlakukan yang senior itu sebagai senior. Jadi tidak bisa bersikap casual juga ke seniornya. Di Korea kan gitu juga ya. Ya itu terkait dengan yang namanya budaya. Kayak di Perancis misalnya, di Perancis orang Perancis akan lebih menghargai ketika orang itu oleh turis, apalagi ya, itu mereka berbicara dalam bahasa Perancis juga. Walaupun orang Perancis kan tahu ya namanya turis itu ya, mereka ngertinya biasanya menggunakan bahasa internasional, misalnya bahasa Inggris. Tapi kalau mereka diajak ngobrol dalam bahasa Perancis, mereka lebih responnya lebih positif daripada kalau mereka diajak dengan berbicara dalam bahasa yang lain. Itu pun berlaku hanya di negaranya. Sama aja ketika orang Perancis di US, orang Perancis di Indonesia misalnya, orang Jepang, orang Korea, ketika mereka keluar dari negaranya, mereka tidak lagi terikat dengan budaya menggunakan bahasanya sendiri tadi. Seperti itu. Itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang divergensi? Tidak ada?